Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita, minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, dengan pemahaman dan kuasa dari Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Tema kita, Anak Allah yang dijanjikan. Kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah tidak terpisahkan dari Injil. Injil bukan sekedar kumpulan ajaran moral atau pernyataan doktrinal, tetapi Injil adalah kabar baik tentang pribadi Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus tidak ada kabar baik. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Injil adalah kisah keselamatan di dalam Kristus. Kata permulaan di kalimat pertama Injil Markus pasal 1 ayat 1 bukan menandai waktu, tetapi menggemakan kata permulaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Artinya, kedatangan Tuhan Yesus adalah permulaan baru, awal penciptaan baru, atau era baru dari karya penyelamatan Allah. Dengan kata lain, Markus ingin agar kita tahu bahwa segala sesuatu yang baru dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus, Anak Allah. Ia adalah terang yang menyinari kegelapan. Kabar baik ini dinyatakan melalui identitas Yesus Kristus yang ilahi, yang datang ke dunia sebagai Mesias sejati. Yesus Kristus tidak muncul secara tiba-tiba dalam sejarah. Ia datang untuk menggenapi nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi. Bacaan Alkitab hari ini mencatat 3 penegas utama mengenai Yesus Kristus. Pertama, Nabi Yesaya telah menubuatkan munculnya pendahulu yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Pasal 1 ayat 2-3. Kedua, Yohanes Pembaptis adalah pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus dengan menubuatkan tentang kedatangan pribadi yang lebih besar daripada dirinya. Pasal 1 ayat 4-8. Ketiga, peristiwa baptisan memuncak dengan terdengarnya suara pernyataan Allah Bapa dari surga bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang terkasih. Ayat 9-11. Suara yang luar biasa ini merupakan pengesahan kepada publik bahwa Yesus Kristus adalah pribadi ilahi yang datang untuk melaksanakan misi keselamatan. Injil Markus tidak membuang waktu. Sejak ayat pertama ia memperlihatkan bahwa Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang dinubuatkan para nabi, ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis dan diakui oleh Allah Bapa sendiri. Natal bukan sekedar mengenang bayi Yesus di palungan, tetapi mengakui dan menyambut Dia sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Di tengah dunia modern yang cenderung melihat Yesus Kristus hanya sebagai guru atau tokoh moral, kita sangat membutuhkan kesaksian Injil Markus. Kita tidak sedang mengikuti tokoh sejarah biasa, tetapi Sang Anak Allah yang telah dinubuatkan, diurapi, dan dikasihi Bapa. Apakah Anda sudah mengenal Yesus Kristus bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai anak Allah yang hidup dalam hati Anda?
Suara siapa yang paling Anda dengar dalam hidup ini? Suara dunia, diri sendiri, atau suara Allah yang bersaksi tentang Yesus Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, yang sudah datang di hari Natal karena mengasihi kami. Engkau bukanlah tokoh moral, Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah anak Allah, Tuhan kami, penyelamat kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah hari ini dengan segala kegiatannya, biarlah kami mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian.